hadir untuk berbagi kerinduan dan kenangan akan seorang yang hidupnya begitu memberi makna. Asmara Nababan, saya biasa memanggilnya Pak As, telah dipanggil Tuhan pada 28 Oktober 2010. Seorang pejuang hak asasi manusia dan demokrasi yang integritasnya tidak pernah diragukan. Malam ini, berupaya memaknai dan mewujudkan penghormatan kepada beliau, Demos, Elsam, Kontras, Infit, Hivos, Komnas HAM dan KKPK memperingati 100 hari berpulangnya beliau ke hadirat yang kuasa dengan menyelenggarakan serangkaian acara. Di antaranya peluncuran buku mengenang Asmara Nababan, Oase bagi Setiap Kegelisahan, orasi kemanusiaan, serta penganugerahan pemenang Festival Esai Kekerasan, Perdamaian, dan Keindonesiaan. Pun kita akan dihibur oleh persembahan musikal dan puisi dari para seniman yang juga memiliki kerinduan dan kepedulian terhadap isu-isu HAM dan demokrasi. Tanpa lebih berpanjang kata, kami mengundang Mas Anton Prajasto, Direktur Eksekutif Demos, mewakili seluruh lembaga penyelenggara untuk secara resmi membuka acara kita malam ini. Kepada Mas Anton, kami persilakan. Hadirin dan undangan yang saya muliakan, para sahabat Bang As yang budiman. Malam ini kita semua berkumpul di sini meluangkan waktu untuk mengenang dan memberi penghormatan kita kepada almarhum Bang As yang meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu. Mungkin saya mengatakan sekitar karena memang menurut Mbak Magda mungkin kurang tidak tepat 100 hari yang lalu, itu kira-kira 3-4 hari yang lalu. Hal itu kita lakukan bersamaan dengan melansir buku mengenai Asmara berjudul Asmara Nababan, Oase bagi Setiap Kegelisahan. Dan tentunya ketika usaha penulisan ini digagas, kita perlu menjajaki kembali langkah-langkah Bang As, dan itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi selisih usia saya sendiri 20 tahun dengan Bang As. Untuk itu kita berterima kasih pada 2 orang yang bersedia ditugaskan untuk melakukan penulisan, satu di Medan dan satu di Jakarta, yaitu Bung J. Anto di Medan dan di sini Bung Hasudungan Sirait. Adanya tulisan satu soal, tapi bagaimana tulisan itu bisa dibaca dan mengekspresikan diri Bang As secara manusiawi adalah soal lain. Dan untuk hal ini kami seluruh panitia berterima kasih pada Mbak Mari Hartiningsi yang mengedit buku ini sehingga lebih enak dibaca, dan Stanley yang menyerahkan semua tulisan ini dalam tatanan yang rapi. Akhir kata, terima kasih pada Hivos yang membantu membiayai seluruh prosesi ini dan yang memudahkan kami untuk menyusun buku dan menyelenggarakan acara ini. Tiada gading yang tidak retak, maaf kami haturkan atas kesalahan yang mungkin terjadi selama ini maupun atas acara ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Orangnya sangat baik, dekat dengan keluarga korban, sering memberikan pengarahan, terutama kasus tragedi Mei ini kan sudah 13 tahun belum terselesaikan. Seringkali memberi penghiburan supaya tetap tegar, sabar di dalam menangani kasus ini kan tidak sama. Saya mengenal Bang As sejak saya mahasiswa ya. Waktu itu Bang As aktif di Infit dan saya waktu itu juga di mahasiswa yang mengadvokasi kasus Kedungombo. Jadi kita ketemu di situ, dan meskipun kita berbeda strateginya ya, karena waktu itu kita mengkritik Infit sebagai organisasi yang hanya ngelobi di tingkat atas, dan kita yang bersama-sama masyarakat korban Kedungombo, tetapi Bang As bisa mempertemukan aspirasi kami atau saluran advokasi kami yang berbeda gitu. Kemudian saya aktif di LSM dan terus berkomunikasi dengan Bang As, sehingga misalnya juga ketika Bang As menjadi sekretaris jenderal di Komnas HAM. Sampai akhir hayatnya kita mendapatkan sosok Bang As yang sangat demokratis, dan saya kira dia yang
sedikit dari aktivis senior yang tidak membeda-bedakan aktivis-aktivis yang muda yang lebih junior daripada Bang As itu. Bang Asmara Nababan itu kami sangat terkesan sekali ya perjuangan beliau yang membela korban-korban dari pelanggaran HAM berat. Jadi sepengetahuan Eyang Sri ya, itu baru beliau lah yang konsekuen ya, dan betul-betul itu dengan gigih memperjuangkan nasib-nasib kami korban 65 ya. Keluarga besar Nababan, keluarga besar Sitorus, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ingin bercerita kenapa buku ini muncul, begitu ya kira-kira. Ini sebetulnya berangkat dari ide proyek rahasia. Jadi kami ingin membuat kejutan. Jadi waktu itu Ibu Magda mengatakan bahwa kami keluarga ingin memberikan kado untuk Asmara Nababan ketika ulang tahun yang ke-60. Jadi ini kejadiannya 2006. Dan bisa tidak teman-teman menyiapkan semacam buku, karena Bang As ini sukanya buku. Hadiah yang lain mungkin ya diterima, tapi akan sangat bangga kalau diberi kado sebuah buku. Nah, tapi karena ini proyek rahasia, Bang As tidak boleh tahu. Karena sifatnya yang rahasia, maka kesulitan kami adalah bagaimana kami mengadakan rapat-rapat tanpa sepengetahuan Bang As. Ya. Saya waktu itu diminta untuk mengkoordinir ini. Saya mencoba mengumpulkan lembaga-lembaga di mana Bang As terlibat. Ada Elsam, ada Kontras, ada ISAI. Saya sendiri waktu itu di Institut Studi Arus Informasi ISAI. Kemudian ada Infit, ya, dan beberapa lembaga lain. Nah, kami menyiapkan ini sebetulnya, ya, kami berencana dan seterusnya, dana tidak ada, kami mengatakan oke, setiap lembaga yang di mana ada keterlibatan Bang As punya kontribusi, ini untuk dana awal kami bergerak. Ya. Dan ternyata ketika ulang tahun yang ke-60, proyek ini gagal. Dan saya menyampaikan kepada Ibu Magda bahwa mohon maaf ini tidak bisa karena banyak penulis yang kita hubungi teman-temannya tidak merespon. Merespon dengan baik dan hanya ada 4 penulis yang waktu itu mengumpulkan tulisan, tapi sisanya belum ada. Dan saya katakan sebaiknya buku ini ada cerita tentang riwayat hidup dan masa kecil Bang As ketika di Sumatera Utara. Buku ini bisa memberikan kenangan tentang sosok Bang As sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai ayah, sebagai suami, dan tidak mudah ketika buku ini sudah dirangkai menjadi satu tulisan untuk memilih judul. Butuh waktu sekitar 2 minggu untuk merenungkan judul apa yang pas dengan buku ini, sehingga akhirnya muncullah usulan itu. Oase bagi setiap kegelisahan. Jadi inilah cerminan bagaimana kalau setiap para aktivis yang gelisah, setiap teman-teman yang gelisah dengan situasi negeri ini selalu datang ke Asmara dan Bang As selalu siap untuk berdiskusi. Dia adalah oase yang bisa meneduhkan ketika kita mengalami satu kegelisahan besar. Saya kira teman-teman yang mengalami problem-problem misalnya dengan pembunuhan Munir, ya, dengan problem misalnya 27 Juli karena saya dulu adalah pemungut data di lapangan. Waktu itu Bang As juga struktur organisasi Komnas HAM tidak selengkap seperti sekarang, dan barangkali dengan segala keterbatasan untuk memungut data siapa saja yang menjadi korban dan bagaimana peristiwa 27 Juli itu Bang As menghubungi saya dan mengatakan kamu bisa tidak menyediakan data-data yang akurat untuk digunakan oleh Komnas HAM, dan data itu saya berikan ke Bang As dan ternyata digunakan. Bang As sendiri adalah satu teladan bagi kami, bagi saya khususnya, karena beliau bukan hanya mengajarkan tentang teori-teori, tapi memberikan contoh konkret bagaimana bertindak, bagaimana mengambil keputusan, dan bagaimana mewadahi seluruh aspirasi yang kemungkinan setiap orang itu berbeda dan saling bertentangan. Nah, saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa Bang As inilah kado dari kami semua untuk Anda. Terima kasih.
selalu teringat kebaikan Bang Nababan, terutama memperjuangkan hak-hak asasi manusia seperti yang kita alami, dan dia selalu gigih untuk memperjuangkannya. Jadi dari segi person itu kelihatan kalau sabar, ramah, dalam arti untuk pergaulan itu enak sekali. Masih bisa saya ajak bersama-sama kita memikirkan dan membantu adik-adik kita yang muda. Kita meskipun sudah tua, berdua sudah tua, kita sangat rajin mendatangi kontras, kita sangat rajin mendatangi LSM yang lain-lain untuk sebetulnya memberikan spirit, memberikan semangat pada yang muda. Di mana aktivis laki-laki yang seusia Asmara semuanya sudah hilang dari ranah ke LSM-an, dan Asmara tetap tinggal di sana tanpa merasa kecil dia bersama anak-anak muda. Biasanya kalau senior itu merasa bahwa tidak pas lagi berada di lingkungan anak-anak muda-muda, tapi Asmara, saya senang sekali karena kita berdua mendampingi anak muda untuk sekedar memberikan spirit, karena dalam era yang semuanya adalah materialistis saat ini, kalau ada anak muda yang masih mau itu harusnya diberikan semangat oleh yang tua-tua. Nah, itu tidak ada pada teman-teman saya yang sudah tua lainnya, itu sudah pada bergeser semuanya menjadi profesional yang orientasinya adalah profit, dan Asmara tidak. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian dan semua para sahabat almarhum Asmara Nababan. Aduh, judulnya udah pakai almarhum dia ya. Saya pada malam hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini, yang semua berkat atas kecintaan dari para sahabat-sahabat sekalian yang bisa mewujudkan acara ini, yaitu dengan adanya buku Asmara Nababan yang berjudul tentang oase bagi setiap kegelisahan. Terima kasih sekali lagi atas inisiatif ataupun prakarsa dari rekan-rekan dan sahabat sekalian. Kalau saya simak semua dari sejak sore tadi dalam kaitan peresmian ruang pengaduan Asmara Nababan, apa yang diungkapkan oleh para sahabat, yang bisa saya tarik adalah bahwa apa yang dia lakukan di luar sebetulnya itu juga yang dilakukan di rumah. Jadi tidak ada warna yang berbeda yang di luar maupun di dalam rumah. Jadi misalnya tadi Pak Ignas Kleden mengatakan bahwa ruang pengaduan ini tepat dinamakan karena Asmara adalah memang tempat pengaduan. Saya pikir benar juga, di rumah juga dia tempat pengaduan. Dia memberikan warna, iya di rumah juga dia memberikan warna. Dia sangat, misalnya dikatakan mempunyai perspektif gender yang baik, iya di rumah juga dia mempunyai perspektif gender yang baik. Artinya tidak ada sesuatu yang berbeda apa yang dia lakukan di rumah maupun di luar. Artinya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Saya atas nama keluarga juga mengucapkan
sangat banyak terima kasih. Kalaupun di dalam pemberangkatan dia sudah disampaikan bahwa permintaan maaf juga kalau seandainya ada hal-hal juga yang tidak menyenangkan karena pada dasarnya tidak ada gading yang tidak retak, sehingga mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah juga terjadi, misalnya yang dilakukan oleh Asmara. Hanya 5 baris mungkin yang saya bisa sampaikan. Asmara, A-S-M-A-R-A ejaannya, Asmara sebutannya, Bang As sebutannya, 100 harinya, Februari tanggalnya, 2011 tahunnya. Teater kecil, tim tempatnya, merayakan, memperingati bukunya, Oase bagi setiap kegelisahan, judul bukunya. Terima kasih dan selamat malam.